Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan drama selebriti Insanul Fahmi, kemudian juga Mawa serta Inara terkait dengan update terbarunya. Karena kan terakhir mereka semua saling melapor dan terakhir juga aku lihat ada sejumlah wawancara dari Insanul Fahmi di sejumlah media dan banyak komentar netizen itu yang kayaknya kesel gitu loh. Aku pahami ya, aku coba rangkumkan poin-poin apa saja yang disampaikan Insanul Fahmi, kenapa ngebuat netizen Indonesia semakin kesel. Kalau aku tangkap secara keseluruhan, kayaknya Insanul Fahmi itu kesannya kayak berlindung di bawah syariat gitu loh. Ada salah satu komentar yang aku kutip di sini misalnya apa ya? Kayaknya bilang gini, apa yang lebih baik punya istri dua dibandingkan punya 100 asisten pribadi gitu loh. Nah ini tujuannya apakah mau menyindir Bang Hotman Paris atau seperti apa? Yang kesannya bahwa daripada saya dalam tanda kutip jajan, lebih baik saya punya istri dua. Ya, katanya sudah dengan syariat dan sebagainya. Oke lah, kalau sudah ngomongin agama, aku rasa dalam beragama juga kita harus ngerti ya, kafah ya. Memang dalam Islam itu teman-teman diperbolehkan ya seorang pria itu memiliki istri lebih dari satu, boleh dua, tiga, empat. Tetapi kita juga harus sadar ya, bahwa untuk adil itu kan sangatlah berat. Plus ditambah lagi di era sekarang untuk yang namanya berjihad, guru ngajiku tuh selalu bilang bahwa Anjas, kamu mau berjihad itu nggak perlu kamu pergi ke medan perang ngebela agama Islam, nggak. Kamu bisa melawan hawa nafsumu aja, itu udah bagian dari jihad. Ya, kalian sudah paham lah maksudnya seperti apa. Kita langsung bahas ya, poin-poin update terbaru dari pihak Insanul Fahmi dan juga Mawa yang memberikan reaksinya setelah sang suami itu berbicara di sejumlah media. Pertama begini, foto yang beredar antara Insanul Fahmi dan juga Inara Rusli yang dia ngasih love gitu, gandengan, itu diakui adalah foto benar, bukan foto AI. Karena itu dilakukan waktu ada mediasi yang minta tolong sama Buya Yahya katanya ya, salah satu ustadz terkenal di Indonesia untuk beri nasihat kepada kedua belah pihak. Saat itu kami foto-foto ya sudah karena memang sudah resmi secara agama melakukan foto tersebut. Itu ada kayak mediasi lah, tetapi sayangnya mediasi tersebut pihak dari Mawa tidak hadir, yang hadir hanya Inara dan juga dari Insanul Fahmi. Mereka kesannya kayak udah baik-baik aja sekarang. Kalau memang ini kan versi dari Insanulnya ya, nggak tahu dari si Inaranya, karena kan Inara juga di press conference terakhir bilang bahwa saya rela gitu ya untuk melepaskan Insan karena tidak mau bahagia di atas penderitaan perempuan yang lain. Kesannya adalah seperti itu kalau aku tangkap. Terus Mawa tidak mau hadir dalam mediasi tersebut, aku rasa adalah hal yang wajar ya. Oh gila, diduakan gitu ya. Jangan nggak usah perempuan, laki-laki juga kita nggak mau diduakan kan ya. Saya dan Inara sudah mediasi tapi Mawa belum merespon. Nah, mayoritas sekarang cerita yang beredar di sosial media itu udah katanya 70% sampai 80% itu dipelintir-pelintir, tidak seperti kebenarannya. Oke, foto-foto kemarin itu beneran setelah mediasi, tapi sekarang kami sendiri-sendiri dulu nunggu kondisinya kondusif gitu ya. Maksudnya ini reverse-nya adalah ke Inara gitu. Aku bakal tetap berusaha semaksimal mungkin, tapi nggak mau harga diri dan keluarga diinjak-injak. Maksudnya gimana? Jadi dia tidak mau menceraikan kedua perempuan tersebut karena katanya dia mau memperjuangkan. Dan tapi walaupun aku memperjuangkan, aku nggak mau katanya harga diriku diinjak-injak, keluarga aku dibegitukan gitu. Karena dia ngerasa menurut dari Insan bahwa ada momentum katanya orang tuanya itu pada saat datang ke keluarganya Mawa pada saat kejadian ini heboh di media, katanya sempat dibentak-bentak, aku nggak terima begitu. Tapi Mawa di sosial media bilang, tidak betul, aku sangat menghormati keluarga mertuaku. Ya ini kan semua orang punya alibinya masing-masing gitu. Pada akhirnya netizen yang akan menilai kan ya. Nah secara syariat itu nggak boleh asal-asalan katanya. Aku harus perjuangkan keduanya. Aku dirugikan secara material, sosial, tetapi masih mau memperjuangkan. Tapi juga aku nggak mau segitunya sampai bertekuk lutut karena di mana harga diriku sebagai seorang laki-laki. Ini bertolak belakang sekali ya dengan statement awal pada saat diwawancara Dr. Richard ya, yang kesannya bahwa aku terima apapun konsekuensinya gitu. Tapi ternyata
di komentar terbarunya, kalau udah menjurus ke harga diriku, aku juga nggak bisa dong dibegitukan. Harga diri kan sebuah hal yang sangat subjektif ya. Misalnya ada orang dibentak, biasa-biasa aja tuh, tapi bagi orang lain itu harga diriku banget. Nah, jadi memang ada beberapa perkembangan yang nggak konsisten kalau aku lihat di sini ya. Terus katanya bahwa Mawa itu ditunggangi banyak orang sebenarnya. Banyak yang menghasut dia begitu. Ya, ini kayak dejavu ya, waktu dulu zaman Inara pun juga menjadi terkenal karena kasus yang kalian sudah tahu. Saya salah satu momentum video yang masih viral sekarang adalah saya memakai cadar karena Allah, saya buka juga karena Allah demi menafkahi anak-anak saya. Dibuka lah, jebret gitu ya, jadi brand ambassador sejumlah produk A, B, C, dan D. Nah, sekarang pun juga kayaknya ini dejavu terjadi kepada Mawa begitu. Nah, Mawa menurut dari Insan ini bahwa dia ditunggangi banyak orang sebenarnya, banyak yang menghasut dia, banyak orang yang hanya mencari keuntungan dari dirinya sendiri. Tapi aku yakin buat seorang Mawa juga dia kan bukan orang di daerah, dia juga tinggalnya kan di Depok ya. Dan dia juga sudah lama hidup di kota besar, dia juga seorang konten kreator, dia ngerti lah nggak mungkin ada brand gitu ya mau memanfaatkan ketenaran dia sekarang ini tanpa adanya timbal balik. Poinnya adalah masalah kayak kompensasi. Inara juga, sorry, si Mawa pasti pada saat di endorse atau bahkan menjadi brand ambassador, itu kan pasti juga angkanya nggak kecil gitu loh. Pasti dia juga ada hitung-hitungan secara ekonomi, bukan yang dimanfaatkan tuh artinya kita pakai dia, tapi kita nggak bayar dengan layak. Apakah mungkin Mawa akan selugu itu? I don't think so ya. Nah, terus dikatakan begini, salah satu statement dari Insan ya. Kenapa sih sekarang kayaknya masyarakat itu lebih menormalisasikan yang nggak sesuai syariat gitu? Maksudnya adalah poinnya kalau aku tangkap ya, lebih baik itu jajan gitu dibandingkan nikah secara resmi gitu, walaupun lebih dari satu. Ah, ini adalah perdebatan ya kalau udah ngomongin masalah ini. Dia cerita tentang salah satu kejadian di rumah tangganya dengan Mawa tahun 2023, katanya dia pernah bilang bahwa aku itu udah nikah loh Mawa, agar sifatnya Mawa itu berubah lebih lembut sama aku. Tapi aku bohong sebenarnya tahun 2023 itu aku nggak menikah, tujuannya agar dia lebih lembut aja. Tapi dia bilang bahwa intinya nggak masalah kalau kamu menikah lagi. Nah, makanya dia menangkapnya 2023 ke 2025 dengan kejadian seperti ini gitu loh. Dan di press conference Inara kan poin yang disampaikan dengan kuasa hukumnya adalah bahwa Inara itu nggak tahu kalau Insan itu sudah memiliki istri. Dia kesannya ditipu bahwa dia memang single harusnya. Tapi aku tangkap ya dari keterangannya Insanul Fahmi di sejumlah media, dia sepertinya mengindikasikan bahwa Inara itu nggak masalah loh kalau dia harus menjadi yang kedua, tapi dia nggak mau dibuat sebagai penjahatnya. Ini masih ngambang. Nah, sekarang Insan juga sudah lawan balik nih, karena kan pihak Mawa melaporkan, pihak dari Inara pun melaporkan, salah satu yang dilaporkan juga adalah Insan. Nah, sekarang Insan, ini dugaannya sih kayaknya ngelaporin, kan dia sempat menyebut kayak, biarkan nanti penyidik yang mencari tahu. Ada beberapa hal yang dilaporkan dugaannya adalah terkait dengan illegal access, distribusi foto, pencemaran nama baik. Nah, ini adalah bagian yang menurut aku kayak dia juga yang tanda kutip katanya nggak mau harga dirinya diinjak-injak, dia mau juga ngelawan balik seperti itu. Nah, mereka itu menurut Insan, orang-orang yang menunggangi Mawa, mereka tuh sebenarnya ingin menghancurkan kami bertiga gitu loh. Nah, sekarang kita lihat di Instagramnya Insanul Fahmi itu ada foto Bareskrim Polri. Kata-katanya, bila perdamaian tidak lagi diindahkan, Bismillah Allah Maha membolak-balikan keadaan. Oke, setiap warga negara berhak melakukan tersebut. Terus di bagian berikutnya, saya sudah sabar dan mencoba berdamai berkali-kali kepada semua pihak untuk urusan privasi, namun tidak diindahkan. Namun mohon maaf apabila sudah menodai martabat keluarga saya tidak tinggal diam. Saya tahu saya bukan dari keluarga yang memiliki kuasa dan anggar-anggar apa ini, memiliki kekuasaan untuk seenaknya menghakimi. Tapi ingat Allah Maha Berkuasa, Bismillah. Oh, apakah ini dugaannya menyindir keluarganya Mawa gitu ya? Yang kakak-kakaknya katanya polisi semua begitu. Oke, itu adalah asumsi. Saat ini kondisi orang tua saya masih merasa dengan tekanan psikis setelah video nangis karena dimarah-marahin kemarin beredar.
Oh ada ya videonya ya? Saya pastikan berbicara yang sebenarnya karena pada saat itu ada saksi yang melihat langsung. Mohon maaf, bukan hanya itu saja. Selain itu banyak cerita di sosmed yang saya analisa dan sebenarnya sudah terekayasa demi keuntungan. Namun karena itu ranah privasi, saya lebih memilih untuk tidak mengklarifikasi terlalu jauh lewat sosial media. Saya masih berusaha menyelesaikan lewat cara tertutup walaupun masih tidak diindahkan. Oke? Maaf, rindu anak, udah hampir 2 bulan nggak dibolehin ketemu. Ya, Insan juga kan masih muda ya, masih 20, berapa sih, 25 ya. Jadi memang masih juga banyak gonjang-ganjing, belum selesailah sama dirinya sendiri, which is normal-normal aja. Cuman karena ini dia juga berbicara ke media, dia juga memberikan klarifikasi pada saat dia melakukan sesuatu hal, kan kita nggak bisa mengontrol reaksi dari masyarakat seperti apa, begitu. Nah, dari Mawanya di Instagramnya Warda Tina Mawa, itu memberikan respon setelah sang suami berbicara di media. Ya Allah, nggak pernah semuak ini. Muak banget asli, aku pengen speak up lagi, boleh nggak? Astagfirullah, capek banget sama sifatnya. Aku nggak pernah buat story ke kayak gini, tapi kayaknya aku udah nggak kuat deh katanya. Di saat aku pengen tenang, tapi muncul lagi tek-tekan terus Allah. Oh, berarti banyak yang ngetek-ngetek di netizen ya pada saat wawancara dari Insan gitu. Dari kemarin, ini 0302, oh ini kayak mau sholat tahajud kayaknya nih. Dari kemarin aku memilih diam dan menyibukkan diri menolak panggilan jurnalis karena tak ingin membuka lebih dalam tentang kamu. Tapi ternyata kamulah yang memilih ruang itu dan untuk menjelekkan seorang istri yang setiap harinya berusaha berbuat baik dan mempertahankan hubungan kita pada saat itu. Terima kasih ya Allah, satu persatu Engkau bukakan semuanya siapa dia sebenarnya, tanpa aku harus menjelaskan apapun. Sekarang saatnya mengadu sama Allah di sepertiga malam ini. Aku tak membawa pembelaan, hanya kejujuran dan air mata. Ya Allah, Engkau maha mengetahui segalanya, saat doa tak perlu suara dan air mata jadi bahasa yang paling jujur. 0302. Oke, ini kasus sudah sangat complicated. Kayaknya aku tangkap di sini rasa harga dirinya Insan kayaknya sudah mulai terkoyak-koyak. Walaupun di bibir dia mengatakan akan memperjuangkan semuanya, tapi kalau aku tangkap di sini kesannya nggak seperti itu. Ini mungkin salah satu teori dekonstruktif ya. Apa yang berusaha dinarasikan biasanya adalah kebalikan. Kayaknya sih dia sudah ada kayak keikhlasan untuk melepas Mawa, aku tangkap di sini karena dia kan dilaporkan nih dari pihaknya Mawa. Tapi kalau untuk pihaknya Inara kan katanya sudah mediasi, sepertinya laporannya sudah dicabut. Tapi yang belum dicabut adalah laporan yang diajukan oleh Mawa. Nah, makanya dia melawan baliknya adalah dengan laporan yang dugaan tadi adalah illegal access, distribusi foto, dan juga pencemaran nama baik tersebut. Oke, so ini complicated. Mudah-mudahan ini selesai. Aku rasa sih kalau harus ada yang masuk penjara, aku rasa tidak perlu sampai seperti itu sih teman-teman. Cuman kan kita nggak bisa mengatakan seperti itu karena yang merasakan sakitnya kan bukan kita. Mawa kan sebagai seorang istri, dia berhak, dia valid perasaannya. Kalau memang dia nggak terima itu adalah haknya dia. Dan kita nggak bisa mengontrol apa yang harus dilakukan oleh orang lain atas apa yang dia alami. Itu yang bisa aku update mengenai drama dari Inara Rusli, Mawa, dan juga Insanul Fahmi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.